Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karang beserta jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Itama. Kemudian yang saya hormati juga Takmir Masjid At-Taqwa beserta jajarannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufiknya dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah karunia-Nya serta nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat id secara berjamaah. Kemudian juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di antara salah satu nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, yang wajib kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, bulan ketaatan, yang mana kita bisa menambah pundi-pundi pahala, menambah pundi-pundi pahala dengan melakukan ketaatan di bulan Ramadan tersebut. Karena salah satu ketaatan, salah satu hal yang kita sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah menuturkan, karena Nabi SAW ajwadan, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau tambah menjadi dermawan, lebih dermawan lagi kapan? Yaitu ketika masuk bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau tambah menjadi dermawan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa dermawankah Rasulullah SAW? Bagaimana gambaran kedermawanan Rasulullah SAW? Ada beberapa riwayat yang menggambarkan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW. Salah satunya apa yang dikatakan oleh sahabat beliau yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau pernah menuturkan, masuk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qad faqala, bahwasanya tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai sesuatu lantas beliau mengatakan tidak. Tidaklah Nabi ketika dimintai sesuatu lantas beliau mengatakan tidak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau selalu memberi
dimintai oleh seseorang, beliau selalu memenuhi. Beliau tidak pernah mengatakan tidak. Beliau tidak pernah mengusir, tidak pernah menghardik orang yang meminta-minta. Rasulullah selalu memberikan kepada setiap orang yang datang dan meminta kepada beliau. Di dalam satu riwayat juga pernah suatu ketika ada seorang Arabi, ada seorang Badui, orang pedalaman yang jauh dari peradaban. Suatu ketika datang kepada Nabi dan meminta sesuatu kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW pun memberi kepada orang Badui ini sebuah pemberian. Setelah memberi, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Badui lagi, apakah pemberian ini sudah cukup? Maka apa jawaban orang Badui tadi? Tidak, ini belum cukup oleh Rasulullah. Maka para sahabat yang ada di sekitar situ pun marah dengan jawaban orang Badui tadi. Mereka marah. Kenapa? Karena ini orang tidak dikenal. Tiba-tiba datang, tiba-tiba minta sesuatu kepada Rasulullah. Setelah diberi, orang Badui itu tadi masih menjawab kurang. Maka wajar para sahabat yang dari sekitar situ pun marah dengan jawaban orang Badui ini. Kemudian di sini cerita Rasulullah pun menenangkan para sahabat tadi untuk tidak marah. Kemudian Rasulullah pun mengajak orang Badui ini pergi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Rasulullah pun mengambil sesuatu dan memberikan pemberian lagi kepada orang Badui ini. Kemudian setelah memberikan sebuah pemberian, Rasulullah bertanya lagi kepada orang Badui ini, apakah ini sudah cukup? Kemudian orang Badui tadi menjawab, nah ini sudah cukup. Iya, Rasulullah, ini sudah cukup. Kemudian orang Badui tadi mengucapkan, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Dan ini adalah beberapa gambaran tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau tidak pernah sekalipun menolak orang yang meminta-minta kepada beliau, walaupun orang ini tidak diketahui asalnya dari mana, walaupun orang ini meminta dengan adab yang kurang, tapi Rasulullah SAW selalu memberikan kepada orang yang meminta-minta. Kemudian di riwayat yang lain, Rasulullah pernah memberikan kambing kepada seseorang itu sebanyak 1 lembar. Karena zaman dahulu itu kambing digembalakan. Jadi 1 lembar itu pernah Rasulullah sedekahkan kepada seseorang. Sampai-sampai seseorang ini, yang mana seorang ini juga kepala suku, beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi aslimi, wahai para kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan qad yu'ti ata'an, karena sesungguhnya Nabi Muhammad ini telah memberikanku sebuah pemberian la yakhsha al-faqr, yang mana pemberian tersebut beliau tidak takut menjadi miskin. Beliau tidak takut menjadi miskin. Nah, inilah beberapa gambaran yang menggambarkan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW. Dan beliau menjadi lebih dermawan kapan? Ketika masuk bulan suci Ramadan. Bapak ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pada bulan suci ini kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita manfaatkan momentum ini untuk memperbanyak sedekah kita, untuk memperbanyak infak kita. Dalam rangka apa? Yang pertama tentunya adalah dalam rangka untuk mengikuti suri Ramadan, mengikuti Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang muslim tentu saja dituntut
diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka kita sebagai orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, hendaknya kita mengikuti sunnah beliau ini, yaitu memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Mungkin dari kita di bulan-bulan yang lain biasanya rutin menginfakkan 50.000. Nah, sebagai rangka mengikuti Rasulullah, ketika bulan Ramadan kita infakkan 100.000. Mungkin yang biasanya 100.000, ketika bulan Ramadan kita infakkan 200.000. Tujuan utamanya adalah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita lihat pada masyarakat kita, alhamdulillah banyak yang mempraktekkan hal ini. Kita lihat di jalan-jalan sana banyak orang-orang yang membagikan takjil, banyak orang-orang yang membagikan buka puasa, dan di masjid-masjid banyak orang-orang yang menyediakan buka puasa. Alhamdulillah, ini adalah suatu kenikmatan bagi yang belum berkontribusi, bagi yang belum mengamalkan. Maka ini Ramadan kali ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengamalkan sunnah ini. Apalagi pada bulan Ramadan ini, amalan-amalan kita akan dilipat gandakan. Sholat kita, puasa kita, begitu juga sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi apabila kita menginfakkan atau mensedekahkan dalam bentuk buka puasa. Dalam bentuk buka puasa. Orang yang menginfakkan atau mensedekahkan dalam bentuk buka puasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Wa ya annahu la yanqus min ajrihi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit ini. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit ini. Nah, ini adalah salah satu nikmat yang hendaknya jangan kita sia-siakan. Hendaknya kita bisa memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan segelas air, walaupun dengan modal air mineral. Bayangkan kita dengan modal air mineral saja bisa mendapatkan pahala puasa bagi orang yang berpuasa tersebut. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang harusnya kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi pahala kita untuk beramal, sehingga dengan berlalunya bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita pada bulan ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.